Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di channel Arsil Waritsman. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi sederhana menggunakan SPSS. Jadi sebelum kita masuk pada pengolahan data untuk analisis regresi sederhana menggunakan SPSS, terlebih dahulu saya akan membahas apa itu analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh satu variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat. Nah, dalam video kita akan membahas tentang regresi linier sederhana, di mana regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Kita masuk pada persamaan umum regresi linier sederhana. Rumusnya adalah Y topi sama dengan A tambah BX. Y topi adalah subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan. Kemudian A adalah harga Y ketika harga X atau nilai X sama dengan 0. Kemudian B adalah koefisien regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh X terhadap Y. Dan X adalah subjek variabel independen yang memiliki nilai tertentu. Adapun untuk rumus menghitung A dan B adalah sebagai berikut. Sekarang kita masuk pada contoh permasalahan. Berdasarkan data sampel 9 orang siswa yang diambil secara acak di SMA X, diperoleh data kemandirian belajar dan hasil belajar IPA adalah sebagai berikut datanya. Maka seseorang akan meneliti apakah terdapat pengaruh yang signifikan kemandirian belajar terhadap hasil belajar IPA di SMA X. Kita awali terlebih dahulu dari hipotesis penelitian. Jadi ada H0 dan H1. H0-nya tidak terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar IPA. H1-nya terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar IPA. Dalam hal ini, kemandirian belajar adalah variabel bebasnya atau independent variable. Sedangkan untuk hasil belajar IPA merupakan variabel terikat atau dependent variable. Selanjutnya kita masuk kriteria keputusan. Jika kita ingin membandingkan T hitung dengan T tabel, maka keputusannya adalah H0 ditolak jika nilai mutlak T hitung lebih dari T alfa per 2 N kurang 2. Sedangkan jika kita menggunakan nilai signifikansi, maka kriteria keputusannya adalah H0 ditolak jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Selanjutnya kita masuk pada penginputan data di SPSS.
Jadi lakukan penginputan data seperti tampak pada gambar. Jadi yang pada kolom pertama itu merupakan data kemandirian belajar. Sedangkan pada kolom kedua adalah data hasil belajar IPA siswa. Setelah dilakukan penginputan data seperti tampak pada gambar, maka selanjutnya kita masuk pada variabel view. Jadi klik variabel view. Maka akan tampak seperti pada gambar. Jadi ingat bahwa kemandirian belajar merupakan variabel independen, sehingga kita berikan nama saja name-nya yaitu X, sedangkan penamaan sebenarnya kita isi pada label yaitu kemandirian belajar. Jadi pada bagian name cukup inisial saja, karena ini variabel independen cukup X, sedangkan nama datanya isi dengan nama datanya yaitu kemandirian belajar. Begitu juga yang hasil belajar IPA, kita berikan name atau nama cukup satu huruf yaitu Y, kemudian nanti pada labelnya kita berikan nama yang sebenarnya yaitu hasil belajar IPA. Setelah semua selesai pada variabel view, kita kembali klik data view. Maka seperti ini tampilan data yang akan diolah. Kita mulai pengolahan datanya, yaitu klik Analyze, kemudian klik Regression, selanjutnya klik Linear. Maka akan muncul kotak Linear Regression. Langkah selanjutnya adalah pindahkan variabel kemandirian belajar ke dalam kotak independen. Karena kemandirian belajar dalam hal ini merupakan variabel bebas atau independent variable. Kemudian untuk hasil belajar IPA kita pindahkan ke dalam kotak dependen, karena hasil belajar IPA dalam hal ini merupakan variabel terikat atau dependent variable. Maka akan muncul tampilan seperti tampak pada gambar berikut, di mana variabel terikat masuk pada kotak dependen yaitu hasil belajar, sedangkan kemandirian belajar sebagai variabel bebas atau independent variable masuk pada kotak independen. Selanjutnya kita klik Statistics. Maka akan muncul kotak Linear Regression Statistics. Pastikan model fit dan estimates telah dicentang seperti tampak pada gambar. Lalu klik Continue. Kemudian klik OK. Maka akan diperoleh output SPSS seperti berikut. Kita masuk pada penjelasannya. Jadi ada nilai R, dalam hal ini ada angka 0,949.
Nilai tersebut merupakan besarnya nilai korelasi. Jadi dalam analisis regresi ini terlebih dahulu ada berkaitan dengan korelasi. Kemudian R-square, yaitu dalam hal ini besarnya koefisien determinasi. Jadi R-square ini adalah besarnya koefisien determinasi. Dalam hal ini yang diperoleh adalah 0,900. Hal ini bermakna bahwa pengaruh variabel bebas, yaitu kemandirian belajar, terhadap variabel terikat, yaitu hasil belajar IPA, adalah sebesar 90%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk output SPSS bagian ANOVA, kita lihat ada nilai F hitung dan nilai signifikansi, sehingga berdasarkan output SPSS diperoleh F hitung sama dengan 62,953 dengan nilai signifikansi yaitu 0,000, yang dalam hal ini kurang dari 0,05. Artinya adalah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel hasil belajar IPA. Selanjutnya, output berikutnya pada bagian coefficients. Pada kolom B terlihat bahwa nilai konstan yaitu A sebesar 31,539. Sedangkan nilai kemandirian belajar yaitu B diperoleh sebesar 0,560, sehingga persamaan regresinya adalah Y-topi sama dengan 31,539 tambah 0,560x. Persamaan tersebut bermakna bahwa pertama, konstanta sebesar 31,539 menyatakan bahwa jika nilai kemandirian belajar adalah 0, maka hasil belajar IPA adalah sebesar 31,539. Selanjutnya, koefisien regresi yang kedua adalah sebesar 0,560x. Ini menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai kemandirian belajar, maka diprediksikan bertambah 0,560 nilai hasil belajar IPA. Selanjutnya, kita akan membandingkan nilai signifikansi. Lihat, ingat kembali hipotesis H0 dan H1-nya. Berdasarkan output SPSS, diperoleh nilai signifikansi sama dengan 0,000. Dalam hal ini, nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jika H0 ditolak, berarti H1 yang berlaku atau H1 yang diterima. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan kemandirian belajar terhadap hasil belajar IPA.
Nah, bagaimana kalau kita membandingkan nilai T hitung dengan T tabel dalam pengambilan keputusan? Seperti ini caranya. Ingat kembali hipotesis H0 dan H1-nya. Ini berdasarkan output SPSS diperoleh nilai T hitung sama dengan 7,934. Setelah diperoleh T hitung melalui SPSS, maka selanjutnya kita menentukan T tabel. Untuk menentukan T tabel, kita cukup menggunakan Excel saja. Tidak perlu menggunakan tabel-tabel yang dicetak dalam bentuk buku atau apapun itu. Cukup menentukan T tabel menggunakan Excel. Ingat, ukuran sampelnya adalah 9, sehingga N-nya sama dengan 9. Taraf signifikansi yaitu alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Sehingga rumus T tabel adalah sama dengan T alfa per 2, N kurang 2. Sehingga sama dengan T 0,05 per 2, 9 kurang 2. Sehingga T tabel yang akan kita cari adalah T 0,025,7. Jadi untuk menentukan nilai T tabel itu kita gunakan rumus sama dengan TINV buka kurung. Nah, ini ada probability dan degree of freedom. Sehingga kita ketik sama dengan TINV buka kurung 0,025,7. Kalau kalian menggunakan Excel, kemudian rumus ini terjadi error, maka itu bisa saja dipengaruhi oleh karakteristik laptop. Maka antisipasi dengan rumus yang satunya ini, yaitu sama dengan TINV buka kurung 0,025,7. Lalu nanti tekan enter. Jadi bisa gunakan rumus atas atau yang di bawah ini, tergantung karakteristik laptop. Tekan enter sehingga diperoleh nilai T tabel yaitu 2,841244. Sekarang karena telah diperoleh nilai T hitung, dalam hal ini berdasarkan output SPSS yaitu 7,934. Dan T tabel yang kita peroleh adalah sama dengan 2,841244. Ingat kembali kriteria keputusan jika membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, yaitu H0 ditolak jika nilai mutlak T hitung lebih dari T tabel, yaitu T alfa per 2, N kurang 2. Nilai mutlak T hitung diperoleh berarti sama dengan nilai mutlak 7,934. Sehingga diperoleh sama dengan 7,934. Kita bandingkan dengan nilai T tabel, maka berarti nilai mutlak T hitung yaitu 7,934 lebih dari nilai T tabel, yaitu sebesar 2,841244.
Ini berarti H0 ditolak. Dengan kata lain, berarti H1 yang diterima. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan kemandirian belajar terhadap hasil belajar IPA. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.